Kemudian yang ke-12, boleh menyimpan sembelihan hewan kurban tersebut sampai waktu yang tidak terbatas. Silakan, mau jadikan dendeng, mau dijadikan abon, mau dijadikan kornet, bebas. Yang pertama, ikhlas. Tidak ada amal yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah pahalanya kecuali amal yang dilandasi dengan ikhlas. Maksud hendak menyembelih kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Falyumsik an syahrihi wa adfari, maka biarkanlah, jangan kau potong, jangan kau cukur, jangan kau potong kuku, jangan kau cukur rambutmu atau bagian dari tubuh kita ambil. Untuk siapa ini? Yang berkurban. Mulai dari tanggal 1 kalau kita niatnya sebelum itu. Tapi kalau tanggal 1, tanggal 2 nggak punya duit, berarti nggak ada niat untuk kurban. Ngapain nggak nyukur? Ngapain nggak memotong? Kadang-kadang ada yang tahu hadis ini, jaim, jaga image. Apa? Tidak dicukur kumisnya supaya terbangun image, dia mau kurban kelihatannya. Padahal enggak, cuman orang anggap dia kurban. Nah, ini kedustaan. Yang tahu adalah kita dan Allah Jalla wa'ala. Kalau enggak ada niat kurban, enggak perlu membiarkan rambut atau membiarkan kuku kita tidak terpotong, apalagi sudah panjang-panjang. Tapi begitu dapat duit tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia niat berkurban, maka sejak saat itu jangan memotong kuku dan mencukur rambut. Sampai kapan? Hatta yudhahi, hingga hewan sembelihanmu itu disembelih. Hingga kapan? Hingga hewannya disembelih. Makanya tanya, kalau kita serahkan ke panitia, panitia, kambing gua disembelih kapan? Tanggal 12. Kok lama? Ya, ini kumis semakin panjang, nggak enak. Ayo cepat disembelih. Sampai hewannya disembelih, baru kita boleh memotong kuku dan mencukur rambut. Ini. Dan termasuk sebagian ulama, yakni melarang mengambil bagian dari tubuh hewan itu. Bukan hanya yang berkurban, termasuk hewannya. Didasarkan atas riwayat dalam Sahih Abu Dawud, buka nomor 2791. Bersumber dari riwayat yang sama, cuman ada yang memahami di sini, yaitu apa? Bagian dari hewan kurban tersebut. Silakan. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelih apabila bulan Dzulhijjah tiba, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari bulu dan kuku hewan kurbannya hingga dia menyembelihnya. Iya, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka janganlah kalian mengambil sedikit pun dari bulunya, wala adfari, dan juga dari kukunya, hatta yudhahi, hingga kalian menyembelih. Tapi yang lebih utama, umumnya orang itu mengambil bagian tubuhnya atau hewannya. Halo, mengambil bagian dari tubuh orang yang menyembelih atau bagian dari hewannya. Yang banyak dilakukan itu ya, yakni orang yang berkurban kadang lupa, akhirnya dia mencukur rambut atau memotong kuku. Karena itu yang banyak terjadi. Kalau hewannya kan jarang, Pak. Ngapain ngambil kukunya kambing? Mau bikin apa? Ngapain ambil bulunya kambing? Sekalipun ada kambing yang gondrong seperti ini, mungkin ini kambing yang dipakai bulunya untuk apa? Untuk wool barangkali. Nah, itu konteksnya, baru jangan sampai sebelum disembelih sebagai kurban diambil bulunya, walaupun dipakai, yaitu untuk kepentingan perniagaan, bisnis, atau buat kain, pakaian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat,
memilih hewan kurban yang telah ditetapkan. Kenapa? Yang diperintah untuk dikurbankan itu tidak semua hewan. Yang Allah sebut dalam Al-Quran yaitu 8 hewan jenis yang berpasangan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 143, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Thamaniyata azwaj minad dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain qul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin." Apa kata Allah? Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu dengan orang-orang yang benar. Silakan, mau jantan boleh, mau betina boleh. Tidak boleh mengharamkan yang satu dengan yang lain, atau jenis-jenis dari hewan tertentu yang tidak boleh disembelih sebagai kurban. Allah menghalalkan semuanya. Nah, 8 hewan jenis yang berpasangan. Jadi kalau 8 itu berpasangan, totalnya 8. Berarti jenisnya cuma berapa? Cuma 4. Sepasang domba, yaitu apa dan apa? Sepasang berarti apa dan apa? Jantan, betina, jangan halus-halus bahasanya. Masa laki-laki perempuan, nanti bisa pria dan kambing pria, mas, kambing jantan dan betina. Nah, ya. Jadi domba, kemudian apa? Kambing. Ternyata beda nggak antara domba dan kambing? Beda. Nah, yang jadi tebusan Ismail tadi apa? Domba. Sudah 2 jenis. Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya 100 berapa? 144. Wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain qul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Apa katanya? Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betina? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Iya. Am kuntum syuhada'a in wassakumullahu bihadha faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya. Berarti ada berapa tadi Pak? 4. Apa saja? 1, domba. Yang kedua apa Pak? Kambing. Yang ketiga unta. Urut. Yang keempat sapi atau lembu. Cuman ini Pak, ternak menurut Allah adalah yang dipakai untuk apa? Sarana mendekatkan diri kepada Allah, yaitu kurban dan akikah. Kalau kurban masih banyak pilihannya, domba, kambing, unta, sapi. Kali akikah lebih terbatas, cuman apa dan apa? Domba dan kambing. Ternak menurut Allah beda dengan menurut kita. Kalau menurut kita ayam masuk Pak, boleh nggak?
kurban ayam. Nggak boleh. Kalau kurban ayam boleh, bisa bebek, bisa mentok ya. Atau bahkan lele, karena lele juga disebut ternak. Ternak menurut Allah cuma ini 8 hewan yang berpasangan. Ada yang bertanya, gimana kalau kerbau? Mungkin di daerah tertentu tidak ada sapi, adanya kerbau, maka para ulama membolehkannya. Asal jangan sampai ada iktikad tertentu. Wah, ini harus kerbau, karena kerbau itu begini dan begitu, nggak boleh. Ya, karena kadang ada di daerah tertentu kerbau itu lebih apa? Bukan perkara dagingnya, lebih membawa apa? Lebih membawa apa? Kekuatan spiritual tertentu, atau membawa ya alasan-alasan iktikad jahiliyah. Nah, itu tidak boleh dimasukkan. Kalau semata-mata karena memang tidak ada sapi atau lembu, maka yang sejenis. Di antaranya yang ada bakar kerbau. Tapi Bapak jangan tanya soalnya nggak biasa kalau itu ya. Kemudian kalau kita mampu berkorbanlah dengan yang ideal, yaitu sebagaimana Nabiullah Ismail ditebus dengan domba, yaitu jantan. Carilah kambing, domba yang jantan. Yang kedua, musinnah. Apa musinnah itu? Cukup umur, mungkin 2 tahun, atau giginya udah apa? Koel, udah tanggal, ya, udah tanggal. Istilahnya macam-macam. Ada orang bilang koel, ada pupa atau sebagainya. Kemudian bertanduk. Yang keempat, berwarna putih, sebagaimana domba tebusan Nabiullah Ismail tadi. Bermata bagus. Silakan. Tapi kalau tidak menemukan yang ini, boleh. Tidak menemukan yang jantan, boleh nggak betina? Boleh. Tidak menemukan yang bertanduk, ternyata nggak ada tanduk, boleh nggak? Boleh. Tidak menemukan warna putih, warna hitam, boleh nggak? Asal jangan dicap putih. Demikian pula yakni bermata bagus. Jantan betina boleh atau tidak? Boleh. Jika tidak ada hewan kurban jantan, maka betina pun boleh. Begitu menyembelih, ternyata di dalamnya ada janin, Pak. Kira-kira janinnya diapakan, Pak? Halo. Kita menyembelih hewan, ternyata yang kita punya betina. Begitu kita sembelih, kita nggak tahu kalau betina ini bunting. Begitu disembelih, dibuka perutnya, ada janinnya. Gimana kira-kira janinnya, Pak? Diapakan, Pak? Dibuang atau dimakan? Hah? Boleh nggak makan janin ini? Halo? Boleh. Ketika hal itu ditanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, buka Sahih Abu Dawud nomor 2827. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang janin. Iya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil janin. Aku bertanya tentang janin. Maka apa kata beliau? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Apa sabdanya? makanlah jika kalian menghendaki. Kuluhu in syi'tum. Makanlah jika kau kehendaki. Kuluhu, makanlah. Ini menandakan hukumnya halal apa haram? Halo? Halal. Kalimat in syi'tum, jika kau mau, berarti ini perkara halal apa haram atau perkara kesukaan? Hah? Jika kau mau, memang ini halal. Jika kau mau, kalau nggak mau boleh nggak? Nggak boleh.
menandakan kehalalannya. In